Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah AI dan perbandingan AI, ML, dan DL. Perkenalkan, nama saya Yuda Arda Pradana. Saya Cikal Oktavindo Prasetyo. Saya Eko Wahyu Wibowo. Pertama-tama, apa itu AI? AI merupakan kecerdasan buatan atau bisa dibilang artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dan untuk sejarah AI dimulai pada tahun 1950-an seiring dengan perkembangan komputer. Alan Turing, seorang matematikawan, mengemukakan ide bahwa mesin dan berpikir dan menyelesaikan masalah layaknya manusia. Konsep AI sendiri mulai berkembang dengan semakin banyaknya riset yang berfokus pada bagaimana komputer dapat meniru kemampuan manusia, seperti mengenali bahasa, memahami visual, atau menyusun keputusan berdasarkan data. Untuk perkembangan AI pada era awal 1950 sampai 1960-an lebih menekankan pada sistem yang dapat memproses informasi dan melakukan pengambilan keputusan secara otomatis. Pada masa ini, pengembangan sistem pakar menjadi penting. Sistem pakar dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti diagnosis medis. Meski demikian, sistem ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat belajar dari pengalaman, sehingga perkembangan menuju sistem yang lebih adaptif menjadi sangat penting. Untuk yang kedua, pada tahun 1980-an, perkembangan jaringan saraf tiruan atau neural network mulai meningkat. Neural network terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang memiliki jutaan neuron yang memproses informasi secara bersamaan. Model ini menjadi dasar dari deep learning yang kemudian dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Seiring waktu, AI semakin canggih berkat munculnya machine learning dan deep learning yang memungkinkan sistem AI untuk belajar dari data perlu diinstruksikan secara eksplisit. Untuk jenis-jenis AI itu ada berbagai macam. Ada dua, AI lemah sama AI kuat. Yang pertama ada AI lemah. Sistem AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, misalnya asisten virtual seperti Siri atau mesin pencarian Google. Ya, dan yang kedua itu AI kuat, konsep yang mengacu pada mesin yang memiliki kemampuan berpikir, memahami, dan belajar layaknya manusia di berbagai konteks. Ini adalah target jangka panjang dari pengembangan AI, tetapi belum tercapai saat ini. Ya, akan saya lanjutkan tentang perbandingan AI, ML, dan DL. Dimulai dari AI. Istilah AI adalah istilah umum yang mencangkup semua jenis kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk mesin atau program komputer. AI berusaha membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan visualisasi objek. Lanjut ke ML atau Machine Learning. Machine Learning adalah bagian dari AI, di mana mesin menggunakan algoritma untuk belajar dari data. Ini artinya sistem ini bisa meningkatkan performanya seiring waktu dengan menerima lebih banyak data tanpa perlu diprogram ulang. Algoritma ML atau machine learning ini tidak perlu diinstruksikan secara eksplisit untuk melakukan tugas tertentu, tetapi mereka belajar dari pola data yang ada. Terdapat beberapa metode ML, termasuk seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Lanjut, DL atau deep learning. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan atau neural network yang terdiri dari banyak
lapisan atau deep. Deep learning dirancang untuk menangani data yang sangat besar dan rumit seperti pengenalan wajah dan pemrosesan bahasa alami. Deep learning bekerja dengan meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Setiap lapisan dalam jaringan saraf tiruan ini memiliki tugas spesifik untuk mempelajari fitur data yang semakin kompleks di setiap tahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh pengaplikasian IA, ML, dan DL. Pertama, teknik dan algoritma dalam ML dan DL. Supervised learning atau model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, misalnya data tentang penyakit yang sudah diketahui diagnosanya. Kemudian, unsupervised learning atau model dilatih tanpa label, hanya berdasarkan pola yang ada dalam data. Biasanya digunakan dalam clustering data, seperti pada algoritma analisis pelanggan. Selanjutnya, reinforcement learning atau model belajar dari pengalaman melalui umpan balik berupa hadiah atau penalti dari aksi yang diambil. Hal ini mirip dengan cara manusia belajar dari kesalahan. Selanjutnya, aplikasi AI, ML, dan DL. AI banyak digunakan di berbagai industri, seperti kesehatan atau sistem diagnosis otomatis, transportasi atau mobil otonom, hingga hiburan atau rekomendasi di layanan streaming. Selanjutnya, ML sering digunakan dalam analisis data besar, seperti perbankan atau deteksi penipuan, pemasaran atau analisis perilaku konsumen, atau juga keamanan cyber. Selanjutnya adalah DL. DL sangat berguna dalam tugas-tugas yang membutuhkan analisis data besar yang kompleks, misalnya penggunaan pengenalan wajah, analisis gambar medis, dan pemrosesan bahasa alami. Kesimpulan, perbedaan dasar dari ketiga konsep ini adalah pada tingkatan kecerdasan dan cara mereka belajar. Pada dasarnya, IE adalah payung besar yang mencakup segala bentuk kecerdasan buatan. ML adalah cabang di dalamnya yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, dan DL adalah metode khusus yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Semoga penjelasan ini bisa mempermudah pemahaman tentang sejarah AI serta perbedaan AI, ML, dan DL. Kemudian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.